Beralih ke informasi lain, Saudara, dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, untuk kedua belas kalinya polisi kembali memanggil istri muda Yosep, Mimin Mintarsih, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hingga hari ke-104 pasca pembunuhan, pelaku pembunuhan ini masih belum terungkap. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di bagasi mobil di Kampung Ciseti, Calan Cagak, Subang, Jawa Barat belum juga menemui titik terang. Walau telah memeriksa sejumlah saksi, polisi masih belum juga menemukan pelaku pembunuhan keji tersebut. Pada Senin 29 November, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat kembali memanggil istri muda Yosep, Mimin Mintarsih, untuk diperiksa sebagai saksi. Dua anak Mimin serta dua orang saksi lain yang merupakan teman dari anak Mimin juga turut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi yang menyebut bahwa ketika kejadian pembunuhan terjadi, salah satu anak Mimin tidak ada di rumah. Yang kedua, ditanya tentang berapa jam dinding yang ada di rumah Bu Mimin. Dan Bu Mimin juga menjawab ada 6. Itu yang kedua. Yang ketiganya tadi bahwa ada kebiasaan Abi. Selain main game itu, Abi ini suka main badminton. Jadwalnya itu antara sore dan habis maghrib. Dan itu juga langsung pulang ke rumah lagi. Itu sekitar itu aja. Pertanyaan 40. Dan ditegaskan sebelum diperiksa Bu Mimin disumpah bersama. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Caniago menyebut, guna percepatan penyidikan, polisi mengambil alih kasus ini ke Polda Jawa Barat. Terlebih, mempertimbangkan pula ketersediaan alat penyidikan. Jadi petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang bersifat konvensional ya untuk kemudahan penyelidikan dan penyidikan itu akan disandingkan dengan secara digital. Kebetulan alat-alatnya yang berupa digital itu berada di Polda Jabar. Jadi oleh karena itu untuk efisiensi waktu, untuk efektivitas dari penyelidikan dan penyidikan itu kita tarik. Ya, jadi per 15 November kemarin. Oke. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini terjadi pada 18 Agustus lalu. Namun demikian, hingga hari ke-103 pasca peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu, polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelakunya. Polisi masih terus melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mengumpulkan bukti, menggali informasi hingga data yang bisa menjadi titik terang untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi pada bulan Agustus lalu di Subang, Jawa Barat, kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan. Hendry, ini merupakan pemanggilan ke-12 kalinya bagi saksi bernama Mimin. Lalu apa perkembangan terbaru terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Subang? Ya, baik Harjuno dan juga saudara. Hari ini memasuki hari keempat pasca pembunuhan ibu dan anak di Ciseti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi hingga saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di antaranya keluarga terdekat seperti Yosep, Yoris, Danu hingga istri muda dari Yosep sendiri. Namun untuk hari ini sendiri, Polda Jawa Barat mengagendakan pemeriksaan 4 saksi lain yang bertempat di Polres Subang, yang diperiksa. Dari informasi yang kami dapat saat ini, penyidik Polda Jawa Barat tengah melakukan pemeriksaan di gedung Reskrim terhadap seorang dari pihak sekolah. Dari informasi yang kami dapat dari pihak sekolah yang untuk dimintai keterangan terkait kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, polisi juga merencanakan akan memeriksa 4 saksi lain yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dalam pembunuhan ini. Sebelumnya, pihak penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah saksi yakni istri muda Yosep, yaitu Mimin Mintarsih, yang merupakan pemeriksaan ke-12 kali bagi Mimin. Dalam pemeriksaan itu, Mimin ditanyai sebanyak 40 pertanyaan, di mana 3 diantaranya merupakan pertanyaan baru. Di antaranya pertanyaan yang baru itu adalah Mimin ditanya oleh penyidik di mana saat tanggal 17 malam Yosep memarkirkan motornya. Dan Mimin menjawab bahwa saat itu Yosep memarkirkan motor di dalam rumah.
Selain itu, Mimin juga ditanya jumlah jam dinding yang ada di rumahnya berapa banyak. Dan Mimin pun menjawab saat itu bahwa jam yang dinding yang ada di rumahnya itu ada 6 jam. Selain pertanyaan ketiga yang baru yang ditanyakan terhadap Mimin adalah tentang kebiasaan anak bungsunya yaitu Abi, kesehariannya seperti apa, dan Mimin menjawab bahwa Abi memiliki jadwal olahraga bulu tangkis yang dilakukan pada sore hingga setelah maghrib dan setelah itu pulang ke rumah. Selain itu penyidik juga memeriksa anak tertua dari Mimin Mintarsi yaitu Arigi, yang diketahui pada saat malam kejadian itu Arigi tidak berada di rumah. Dan kepada penyidik, Arigi menyebut bahwa dia saat itu berada di toko atau counter di wilayah Kiara Pedas, Purwakarta, bersama beberapa temannya untuk bermain game. Dan hal itu pun diperkuat oleh dua saksi lain yang kemarin dipanggil, yaitu Muhammad Rizal, bahwa benar pada malam kejadian itu Arigi tengah bermain game bersamanya dan beberapa teman lainnya. Harjuno. Ya, untuk saat ini kita tahu bahwa Polda Jawa Barat mengambil alih kasus ini. Lalu seperti apa kesulitan dihadapi oleh polisi untuk menemukan 2 alat bukti cukup hingga menetapkan tersangka? Ya baik Harjuno, sejak 15 November atau 2 pekan silam, Polda Jawa Barat mengambil alih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sebelumnya ditangani oleh Polres Subang. Dari informasi yang kami dapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kembali memeriksa para saksi ini dari awal sehingga untuk bisa merunut atau menggali keterangan serta data dan juga informasi yang didapat dari para saksi ini yang bisa mengarah kepada pelaku. Hingga saat ini polisi pun belum memiliki 2 alat bukti yang cukup yang bisa mengarah atau menetapkan tersangka dalam pembunuhan ibu dan anak ini. Harjuno. Baik, kita nantikan upaya kepolisian untuk mengungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah berlangsung sejak bulan Agustus atau 3 bulan lebih. Terima kasih rekan Hendri Irawan dari Subang, Jawa.